Halus. Halus aing rek molor di mana? Tenda hancur semua. Hancur semua. Hancur semua. Anjir, karir urang mang. Karir aing anjing. Sebelum memasuki bulan Ramadan, saya berkeinginan untuk mendaki ke salah satu atap tertinggi yang berada di kota Garut. Di cerita kali ini, kami, khususnya saya pribadi, mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Salah satu Seven Summit gunung tertinggi keempat di Jawa Barat ini sangat terkenal dengan babi liarnya dan biasa sering disebut Bagas alias babi ganas. Cikuray memiliki ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut, mempunyai panorama alam dengan bentang garis khatulistiwa yang terlihat dari atas puncaknya. Inilah Cikuray, cerita kita. Oke, Bun siap. Kita ada di base camp Kiara Jenggot. Ada base camp di Kiara Jenggot dan kita mau mulai pendakian. Oke, kita baru beres mengisi registrasi dan simaksi ya. Sekarang udah jam 1.30, langsung kita caps. Oke, yuk. Kita mau mulai pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi keselamatan, naik dengan selamat dan turun juga diberi keselamatan. Amin. Dan sekarang kita akan berdoa dulu sebelum memulai perjalanan. Iya, seperti yang tadi oleh Tian disebutkan, sebelum melakukan aktivitas kita diwajibkan berdoa agar dipermudah perjalanan, dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari seekor bagas. Karena Cikuray itu Terkenal dengan akan bagasnya ya. Oke, ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupi. Baksa haiki Cikuray kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal indit. Lima menit puncaknya udah kelihatan ya Mang. Puncaknya udah kelihatan tuh puncaknya tuh udah kelihatan. 5 menit baru jalan, 5 menit puncaknya udah baru kelihatan ya, udah kelihatan. Ada Jack ngajak naikkan sekali. yuk. Kali kedua ketemu ibu-ibu, sekarang berdua ibu-ibunya. Bebannya juga udah lebih dari berat beban carrier. Aduh cuy, juara pokoknya, kearifan lokal juara. Ayo ya, ceritanya pengen ngejar Golden Sunset, tapi kayaknya gak akan keburu. Soalnya selain perjalanan yang molor waktu, ternyata basecamp pendakian via Kiara Janggot ini berada di tengah-tengah perkebunan warga. Dan kami pun harus bertarung dengan cuaca panas untuk menuju pos 1 pintu hutan. Panasnya ngelel. Oke, jadi setelah 15 menit berjalan, bener. Biasa problem pertama adalah panas.
Panas. Panas. Aduh. Tapi ini view-nya juara. View-nya juara. Semoga di atas juga nanti cuacanya bagus ya. Cuacanya bagus dan mendapatkan rezeki lagi. Kalau di Jawa Tengah ada Triple S, Sindoro, Sumbing, Slamet. Ternyata di Jawa Barat pun, tepatnya di Garut, ada juga nih. Yaps, bener banget. Paguci, Papandayan, Guntur, Cikuray. Deretan 3 gunung terkenal dan terindah dengan masing-masing pesona dan panorama alamnya. Berarti tinggal Gunung Papandayan nih. Semoga di kemudian hari kami bisa menyambangi Gunung Papandayan, sekaligus melengkapi deretan 3 gunung yang terkenal dengan singkatan Paguci. Wah, mungkin kok. Oh, mangga. Buru sih teh. Udah pakai peso aja. Siapa? Waktu. Jadi saya minta engkol sama Uwa, tapi gak tahu Uwa siapa. Maaf nih Max Friendly, hanya sedikit kegilaan dan sekedar hiburan aja di sela-sela perjalanan di tengah-tengah teriknya matahari. Jujur aja, persediaan logistik kami sedikit terbatas, karena saya baru ingat dan lupa membeli logistik saat sesudah sampai di base camp. Jadi, jangan ditiru okray. Oke, dari base camp Kiara Jenggot, akhirnya setelah 1 jam lebih lah, kita nyampe di pos 1. Lanjut lagi, oke? Oke, kita ketemu ya di pos 1 pintu hutan Kiara Jenggot ya. Kalau bahasa kerennya apa ya? Batas vegetasi mungkin ya. Oke, kurang lebih dari base camp Kiara Jenggot menuju pos 1 ini, menuju pintu hutan, kurang lebih memakan waktu 1 jam lebih lah. Oke, kita gak akan lama-lama juga. Oke, kita langsung aja. Let's and subs, go! Langkah demi langkah, akhirnya kami pun telah melewati pos 1 pintu hutan. Meskipun sudah memasuki vegetasi yang rapat, tapi hawa panas pun masih terasa. Dan mandi keringat pun membasahi baju yang saya pakai. Di sini, saya pun seringkali nyeletuk kepada Mamang Green. Semoga aja gak ketemu si Bagas alias babi ganas. Gunung Cikuray adalah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini tidak memiliki kawah aktif dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Pangrango, dan Gunung Gede. Iklim di daerah gunung ini dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah atau humid tropical climate. Samar-samar terlihat seperti pos-posan depan pos 2. Lanjut. Dalam beberapa naskah kuno menyebut Gunung Cikuray sebagai Gunung Srimanganti atau Srimanganten. Sekitar abad ke-17, lereng Gunung Cikuray menjadi Mandala, yaitu pusat pertapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Pajajaran. Bukti-bukti mengenai Mandala masih tersimpan di sebuah cagar budaya Ciburuy di Kecamatan Cigedug.
Oke, kita baru sampai di pos 2. Dan kalau nggak salah di sini ada mata air. Di pos 2 Kiara Janggut ini ada mata air yang melipir ke kanan. Ya kurang lebih 30 meter lah. Kita mau ngisi air dulu ya ke bawah. Oke, setelah 5 menit ya, kurang lebih 5 menit turun ke bawah sejauh 30 meter. Nah sekarang ada sumber air di sini, nih sumber airnya nih. Sejauh ini, saya belum melihat atau mendengar tanda-tanda dari seekor bagas. Selain jalur trek yang nanjak super gak ada bonus, babi liar atau sering disebut bagas ini menjadi kekhawatiran kami di tengah-tengah pendakian. Meskipun kami hanya tamu dan mereka adalah tuan rumahnya, ya seharusnya tuan rumah menyambut tamu dengan baik. Iya sih, andai kata kalau mereka manusia. Tapi mau gimana lagi, mereka hanya hewan liar. Pos 3 Nesang Haneno. Berapa menit dari pos 2? Tapi kieu tah. Kayak tanjakan SpongeBob. Dan seperti biasa, banyak sampah. Sampahnya berserakan. Hebat. Sampah cuy, sampah cuy. Turun, bawa turun lagi. Esang nepikan kah? Tanjakan Cikuray langsung des. Aduh, juara pisan. Treknya mulai menemui trek lutut ketemu dagu nih. Nah tuh Dulu, jauh-jauh sebelum saya suka naik gunung, udah sering dengar kata-kata itu, lutut ketemu dagu. Sekarang setelah memasuki dunia pendakian gunung, ternyata nggak segampang yang diucapkan. Selain fisik yang harus dipertimbangkan, mental pun menjadi acuan utama dalam dunia pendakian. Seperti biasa, saya sedikit menggerutu dalam hati. Perjalanan masih jauh. Setelah melewati pos 3, ada 5 pos lagi yang harus kami lewati. Semakin kesini tanjakan semakin sadis. Dengkul semakin terkikis. Belum kalau ketemu si Bagas yang bengis. Bisa-bisa nangis. Pos 4 guys. berapa menit bang dari pos 3? Pos 4 kalah. 20 menit. 20 menit. Cuman tanjakannya kayak gimana bang? Tanjakannya seperti tanjakan. Mantap. Wow. Oi. Tanjakannya jauh di mata, dekat di kaki. Masih ada 4 pos lagi yang harus kami lewati. Seringkali kami pun bercanda gurau untuk mencairkan suasana yang makin kesini
mulai merasakan hal aneh. Tapi ya sudahlah, berpikiran positif aja. Ini seperti tanjakan cinta. Memberatkan, butuh perjuangan guys. Di setiap pos, kami hanya beristirahat sebentar dan seringkali berhenti di tengah jalur pendakian, merasakan lelah yang benar-benar menghinggap di tubuh kami. Namun kesunyian dan ketenangan di tengah hutan belantara menjadi sensasi yang tidak akan bisa didapati di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Sebenarnya, rencana ingin naik ke Gunung Cikuray sudah terlintas dari minggu-minggu lalu. Tetapi melihat cuaca yang gak nentu menjadi alasan utama buat kami. Soalnya di minggu-minggu lalu, hujan emang gak ada hentinya. Ya kalau saya gak mau ngambil risiko naik di musim penghujan. Mengambil pengalaman dari sebelum-sebelumnya dan menjadi pelajaran bagi saya. Berkegiatan di alam bebas itu butuh tingkat kematangan yang cukup. Tidak bisa dianggap remeh karena setiap gunung mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing. Bukan soal kuat mental dan fisik, tapi tingkat kewaspadaan juga harus diutamakan. Apalagi ketika kita menapaki gunung yang jarang dijamah oleh manusia. Nah, sebelum memasuki pos 5, kami menemukan tanjakan yang cukup terjal. Sebenarnya saya ingin bicara kepada Mamang Green bahwa saya udah merasakan hal aneh dari sebelum pos 4 tadi. Namun kurang etis juga ya kalau langsung ngomong. Jadi saya pendam dulu aja deh hal apa yang saya rasain. Kurang lebih ke bawah ada 5 meteran kurang lebih naik ke atas nih di HM31. Yang udah pernah kesini mau pasti tahu ya kayak gimana nih tanjakannya. Cadas pokoknya mah. Oke, kita sedikit istirahat dulu ya. Agak dipondasi dulu nih di HM33. HM33-nya? Ya, HM33. Kita pondasi dulu sebentar. Istirahat dulu. Karena kan kewajiban menafkahi lambung. Nih Bang, saya punya tebak-tebakan Bang. Nah, kenapa burung di Twitter lebih lebih gendut dibanding burung Traveloka? Itu satu balik kita pertanyaan teh. Iya, kenapa burung Traveloka lebih langsing dibanding burung di Twitter? Kalau di burung di Twitter mah gendut gitu. Nah, kenapa? So, kalau bisa ngejawab dikasih rokok sebat. Jadi begini ya, dikarenakan keadaan capek, jadi buat mikir itu sedikit sulit. Oke, gimana Bang? Jawabannya? Dikarenakan capek susah buat mikir. Jadi kalau burung di Traveloka mah kan banyak wisata mah. Jadi si otaknya tuh fresh. Kalau burung di Twitter itu banyak mikir sama banyak bacot. Banyak komentar ya. Banyak komentar. Terlalu banyak komentar tanpa aksi. Terlalu banyak komentar ternyata tanpa aksi. Wah. Netizen terkenal ya. Ter lah pokoknya mah. Terbip gitu. Netizen maha benar. Netizen maha benar. Jadi buat netizen bolehlah ngebully kita juga ya. Gila sekali. Jangan. Tapi ngebulinya yang baik-baik gitu. Karena kan netizen juga baik, Bang.
dilarang saling menghina sama umat manusia. Oke. Jangan saling menghina. Oke. Ya dah rela anjing lieur lah. Oke, jadi sekarang kita ada memasuki vegetasi yang rapat banget ya. Rapat nih, rimbun banget. Ini belum mencapai pos 5. Ayo kita lanjut. Pos 5 kurang lebih 45 menit dari pos 4 menuju pos 5. Katanya di sini juga ada sumber air. Cuman kan karena tadi kita udah isi air, jadi kita ya istirahat sebentar dulu aja lah. Langsung kita lanjut lagi. Udah mau maghrib, kita baru dapat bonus sedikit-sedikit, bonus tipis-tipis ya. Suara udah mandi keringet gini nih, auto bau. Melelahkan. Menuju pos 6 baru 20 menit. Cuman perasaan karir makin berat. Apakah bebannya nama berat atau fisik kita yang sedang turun? Fisik yang turun, man. Fisik yang turun ya. Iya. Minum dulu aja lah. Oke, jam 18 lebih 15. Kita baru nyampe di pos 6. 50 menit. Oke. Gimana? 50 menit. 50 menit dari 5 ke 6. Pos 5 ke 6. Trek malam. Trek malam. Mulai memasuki trek malam. Ya. Berarti tinggal 2 pos lagi ya. Oke, kita baru beres ngedirin tenda di pos 7 ya. Tadinya mau ke puncak langsung, jadi mau ngecamp langsung di puncak ya, di pos 8. Tapi tadi ada sedikit gangguan sedikit lah ya, gangguan nih kayak gini nih, ini gak tahu nih. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi jangan memaksakan diri karena puncak, karena keselamatan nomor 1. Ya. Jadi intinya meskipun tujuan kita puncak, tapi tujuan utama kita adalah keselamatan. Oke. Yuk, kita mau masak mie dulu lah sekarang mah. Soalnya bagian nasi mah besok. Soalnya kurang ideal gitu kalau mie sama nasi gitu. Soalnya sama-sama karbohidrat ya mang. Yoki. Oke, jadi sekarang kayaknya baterainya udah sedikit agak tipis-tipis ya, jadi dilanjut lagi besok. Oke, besok langsung pagi-pagi samit.
Kalau nggak bangunnya kalau nggak kesiangan. Oke. Sempurna. Tenda hancur semua oleh Bagas. Tuh Bagasnya tuh. Kelihatan ya? Bagasnya. Duh, bisa lagi beri gigi euy. Mang sakali sewang abi rek nyokot. Halus. Halus aing rek molor di mana? Tenda hancur semua. Hancur semua. Hancur semua. Anjir, karir urang mang. Karir aing ini. Pagi pun datang. Terdengar riuh ramai suara-suara orang di sekitar tenda. Sontak saya pun terbangun karena kekhawatiran saya dengan kejadian semalam tadi. Ternyata saat saya keluar dari tenda, sang surya yang akan muncul dari tempat singgahnya mewarnai samudra awan yang begitu luar biasa indah. Dengan bentang garis khatulistiwa membuat saya terpana dan sejenak lupa akan kejadian semalam tadi. Seandainya kami tidak ceroboh, mungkin kami akan lebih menikmati keindahan yang luar biasa ini. Ya, mau gimana lagi? Manusia hanya bisa berencana. Semangat kami diluluhlantahkan oleh seekor bagas atau babi ganas. Ceroboh menjadi satu kata yang terus-menerus saya ucapkan dalam hati. Karena saling menyalahkan bukan jalan keluar untuk mencari solusi. Di balik keindahan, menyimpan perjuangan dan resiko yang besar. Tidak ada hal yang mudah untuk menggapai semua keindahan yang setiap orang inginkan. Jatuh bangun menjadi hal yang biasa di setiap prosesnya yang panjang. Seberapa jauh keinginan kita, pasti akan lebih besar perjuangan kita. Dan semakin besar, angin yang akan menerpa. Tapi saya percaya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Di setiap usaha, pasti akan membuahkan hasil. Tergantung seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di setiap perjuangan, ada pengalaman. Di setiap pengalaman, pasti mempunyai cerita. Inilah Cikuray dengan perjuangan, pengalaman, dan cerita kita. Oke, ini kejadian bagas. Mang? Wah, teror. Terornya parah ya? Parah. Parah pisan. Hancur semua. Hancur semua. Tuh. Tuh, barang-barang. Tuh, keril juga tuh. Itu keril. Ini tenda nih. Tenda sampai hancur. Wah, parah pisan nih. Tuh karir saya sebelah sana. Karir saya. Jadi kita mau beres-beres dulu ya. Mengambil sisa-sisa benda yang bisa keambil ini mah. Mau ke bawah KB nya. Pesnya di mana tuh? Pesnya di jero. Waduh, udah kabrik mah. Mas, lubangnya besar jadi sorry nggak dibawa ya. Loh.
Jadi Hancur. hancur banget gitu.